Rapat 2 hari lalu dengan Menko dan Menteri Keuangan dan di OJK dan dengan juga OJK, Pak Dian tepatnya. Saya juga sudah minta supaya slik OJK itu dihapuskan, Pak. Ya, kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena memang kebetulan kami ya lumayan lah sering turun ke lapangan. Dan masalah itu betul kata Bapak, kami temukan langsung di lapangan. Kalau kami bertanya kepada konsumen, apakah juga kepada pengembang, itu masalahnya. Jadi yang kami sudah lakukan, kami sudah 4 kali ke OJK, kami sudah sampaikan ke Menko, kami juga sudah sampaikan ke Menteri Keuangan, dan sudah sampaikan ke OJK. Mohon dukungannya, Pak. Posisi kami adalah mendukung untuk kalau bisa slik OJK di angka tertentu itu dihapuskan, supaya tidak bisa menghambat rakyat kita yang menginginkan rumah, mendaftar misalnya buat rumah subsidi, jadi terhambat. Posisi kami begitu, mohon dukungan dari Komisi 5 supaya ini bisa terus disuarakan. Sampean tahu kan bahwa 1 sampai 100 juta tidak diminta agunan, gitu ya. Kamu bisa pertanggungjawabkan bahwa memang selama ini kalian bekerja tidak pernah minta agunan untuk angka 1 sampai 100 juta. Gini, saya mau bilang sama kalian. Kalau misalnya masih ada yang minta agunan, berarti sebetulnya teman-teman mempersulit. Ya dong, secara aturan. Yang kedua, ngapain mesti pusing? Kan kalau misalnya ada masalah kan sudah ada asuransi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini terima kasih banyak teman-teman yang selalu menyempatkan waktu untuk hadir di sini ya. Tadi teman-teman sudah mendengar sedikit cuplikan yang saya tampilkan di awal. Nah, itu adalah Menteri UMKM ya, Bapak Maman. Yang mana beliau tujuan mereka sangat bagus. Tujuan beliau sangat bagus ini. Pinjaman 1 sampai 100 juta ini tanpa anggunan dan tidak boleh dimintai anggunan. Tapi di dalam hal itu ada satu statement beliau yang mana statement ini hampir sama dengan yang disampaikan oleh OJK terhadap pinjol, dan ini akan menimbulkan kontra yang sangat luar biasa dan ini akan menyesatkan pada akhirnya gitu loh. Mungkin kalau teman-teman menonton secara full tadi itu, mungkin teman-teman tidak akan pernah melihat di mana letak kesalahan hal itu. Tapi ini yang mau saya terangkan sama teman-teman semuanya, supaya jangan bermunculan kasus-kasus seperti layaknya pinjaman online, orang-orang hanya berlomba-lomba meminjam 1 sampai 100 juta tanpa anggunan, tapi pada akhirnya orang-orang akan dengan seenaknya gagal bayar tanpa memikirkan hal itu kembali gitu loh. Padahal ini ajang dan kesempatan yang sangat bagus teman-teman semuanya gitu loh. Tapi sebelumnya yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi dan edukasi. Tujuannya mungkin dari Bapak Menteri kita ini, tujuannya bagaimana caranya supaya masyarakat tidak bergantung kepada yang namanya pinjaman online. Tidak ada lagi yang terjebak dengan bunga tinggi, dengan penagihan yang tidak manusiawi. Mungkin itu tujuannya, karena kita sama tahu selama ini yang paling familiar adalah pinjol, pindar, ataupun pay later. Karena kemudahan yang ditawarkan tidak berbelit-belit, bahkan hanya dari rumah, prosesnya hanya beberapa menit, duit langsung masuk. Ya, tujuan dari Bapak Menteri kita mungkin ingin menyaingi atau mengurangi supaya jangan lagi masyarakat dengan penghasilan rendah tadi selalu terjebak dalam permainan pinjaman online. Saya apresiasi 2 jempol buat Bapak Menteri. Tapi di dalam statement tadi ya, di dalam statement yang Bapak sampaikan, yang mana pihak bank tidak boleh mempersulit, saya juga mengapresiasi. Itu memang bagus karena di lapangan yang kita tahu selama ini pinjaman 1 juta, 2 juta, bahkan 5 juta ya sampai 10 juta itu masih aja ada yang bahkan nggak tanggung-tanggung sertifikat tanah yang digadaikan gitu loh. Ya, kalau sebagian ada mungkin yang BPKB motor gitu loh, tapi ada yang sertifikat tanah. Dan kita berharap dengan adanya peraturan menteri yang seperti ini ke depannya ini benar-benar dapat kesetaraan, tidak ada lagi UMKM ini yang terjebak dalam rentenir-rentenir online dengan bunga yang tinggi. Tapi di dalam hal ini akan menyesatkan, pada akhirnya ini akan menyesatkan dan banyak orang-orang akan mengejar dan mengikuti riwayat dari pinjaman online sehingga mereka akan berpotensi untuk gagal bayar suka-suka hati mereka. Karena ada statement yang menyesatkan. Tolong Bapak Menteri ini segera diluruskan seperti apa pollingnya, karena pinjol pun juga mempunyai mekanisme yang sama.
Ya, saya tahu banget persis ya gitu loh, sesuai dengan COJK nomor 19. OJK juga menerbitkan dengan aturan yang sama. Yuk kita dengar dulu pernyataan dari Bapak Menteri ini secara penuhnya seperti apa biar teman-teman paham semuanya. Silahkan. Sampean tahu kan bahwa 1 sampai 100 juta tidak diminta agunan, gitu ya. Kamu bisa bertanggungjawabkan bahwa memang selama ini kalian bekerja tidak pernah minta agunan untuk angka 1 sampai 100 juta. Betul? Oke. Nggak, karena ini penting, Mas. Gini, saya mau bilang sama kalian. Kalau misalnya masih ada yang minta agunan, berarti sebetulnya teman-teman mempersulit. Ya dong, secara aturan. Yang kedua, ngapain mesti pusing? Kan kalau misalnya ada masalah kan sudah ada asuransinya. Bener, bisa dipegang. Kamu? Bisa dipegang. Namanya siapa? Denny, Pak. Ngomong, coba sebut. Namanya siapa? Nama saya Denny, Terus petugas petugas dari BRI Kartini. 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 Kartini, Kartini. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Semarang. Semarang. Kamu siapa? Saya Bayu, petugas dari Kartini Semarang. Oke, halaman kita. Nah, teman-teman sudah nonton semuanya gitu loh. Dari cuplikan tadi, cuplikan yang saya tampilkan tadi, apa yang bisa teman-teman tangkap dalam hal itu teman-teman semuanya. Mungkin yang teman-teman simak dalam hal itu, mungkin Bapak Menteri menegaskan, jangan lagi pihak BRI, BNI, Mandiri, atau bank-bank yang mendapatkan subsidi dari pemerintah, ya berupa kredit usaha rakyat, jangan lagi mempersulit. Mungkin itu yang teman-teman dengar ya. Jangan lagi mempersulit. Kalau bisa diusahakan, bukan kalau bisa, diusahakan sampai ke depannya pinjaman 1 sampai 100 juta itu jangan dimintai lagi anggunan. Ya, itu pasti yang kalian dengar semuanya gitu. Tapi di dalam statement itu ada satu baris teman-teman, ya, atau bukan satu baris ya, apalah namanya itu. Kata yang dilontarkan oleh Bapak Menteri dengan dalih seperti ini, dia sampaikan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalau misalnya ada timbul permasalahan, itu sudah di-cover oleh asuransi. Nah, ini akan menimbulkan penyesatan dan nantinya orang-orang akan memanfaatkan hal ini. Seperti layaknya ketika OJK mengeluarkan COJK nomor 19 tahun 2023 yang mana pinjol wajib kerjasama dengan asuransi. Ya, apa yang terjadi? Teman-teman semuanya, orang gagal bayar, orang bilang di atas 90 hari asuransi mengcover. Di atas 90 hari hutang kamu lunas, asuransi membayar. Sekarang ada sekelas Bapak Menteri mengeluarkan statement yang rasa saya ini harus dijelaskan secara rinci, secara jelas, supaya jangan nanti banyak oknum yang memanfaatkan dalam hal ini. Ya, yang pada akhirnya orang, yaudahlah ambil aja lah di pinjaman dana kur di bank-bank. Pinjam aja 1 sampai 100 juta, nanti kalau kamu tidak mampu bayar, ya sudah, itu sudah ada asuransi. Pada akhirnya akan seperti itu. Ini harus diluruskan hal-hal seperti ini. Jangan lagi layaknya seperti pinjaman online kemarin. Keluar dari COJK nomor 19, menyampaikan pinjol wajib kerjasama dengan asuransi. Oke. Orang-orang berpikir, kalau pinjol wajib bekerjasama dengan asuransi, otomatis pemotongan biaya layanan di awal kita sudah bayar premi asuransi. Ketika kita dibenturkan dengan masalah ketidakmampuan bayar, otomatis asuransi harus pasang badan dalam hal ini. Dan begitu juga hari ini Bapak Menteri juga menyampaikan dengan hal yang sama. Apalagi yang harus dipikirkan? Kalau nanti misalnya timbul suatu permasalahan, kan sudah ada asuransi. Kan seperti itu Bapak membilang. Jadi ini kayak seakan-akan Bapak mendorong orang-orang pinjamlah, tapi nggak usah bayar lagi, sudah ada asuransi. Kalau bermasalah ada asuransi. Jadi kayak gitu, ini harus diluruskan Pak. Kalau enggak ini bisa menyesatkan pada akhirnya program yang diimpi-impikan masyarakat Indonesia tentang pinjaman 1 sampai 100 juta, mereka berharap tidak memberatkan mereka lagi, tapi malah dijadikan aji mumpung nantinya. Pasti akan banyak oknum-oknum yang memanfaatkan hal ini. Mereka hanya menjebol itu bagaimana supaya sukses dalam melakukan peminjaman, tapi pada akhirnya mereka tidak akan mau bayar karena mereka tahu ini akan di-cover oleh asuransi. Ya, ini Bapak silahkan diluruskan lagi Pak, supaya nanti jangan menimbulkan suatu permasalahan di kemudian hari. Saya yakin cuplikan video Bapak hari ini itu akan dicomot kemana-mana Pak. Ya, akan digoreng, akan dijadikan bukti-bukti bahwa Bapak sendiri yang menyampaikan. Pinjamnya kalau terjadi masalah ya sudah asuransi. Ini kan
ya sekelas Bapak Menteri jangan ngomongnya seperti itu gitu loh. Tapi sampaikan kepada masyarakat, ini adalah program yang bagus, ini adalah program yang baik, manfaatkanlah dengan baik, manfaatkan untuk kebutuhan-kebutuhan produktif. Semoga program ini bisa selamanya kita pakai dan tidak perlu kita dibebankan lagi dengan bunga-bunga yang tinggi karena sudah disubsidi oleh pemerintah. Dan jaga ansuran kita, jaga pembayaran kita supaya nama kita tetap bagus sehingga kita masih mendapatkan setiap saatnya pinjaman-pinjaman dari pemerintah. Kan harusnya seperti itu. Nggak usah disampaikan kalau terjadi permasalahan kan ada asuransi. Ini saya yakin akan banyak orang-orang yang memanfaatkan hal itu gitu loh. Contohnya kayak pinjol aja lah hari ini. COJK nomor 19 menyampaikan pinjol wajib kerjasama dengan asuransi. Bahkan pinjol membenarkan di dalam pemotongan biaya admin di awal, ya, biaya administrasi di awal, di sana sudah dijelaskan tentang pembayaran premi asuransi. Tapi ketika ada orang yang telat bayar, tidak mampu bayar, tapi pinjol tidak menjelaskan bagaimana dia mengklaim asuransi tersebut, pinjol selalu melakukan penagihan kok. Jadi akhirnya aturan yang terbentuk itu ya aturan yang menyesatkan, akan terjadi hoak yang sangat luar biasa. Kalau dari saya menangkapnya seperti itu. Mudah-mudahan Bapak Menteri bisa meluruskan lagi. Mudah-mudahan video ini sampai kepada Bapak Menteri. Saya sangat mengapresiasi program yang Bapak bentuk ini. Tujuannya sih simpel banget gitu loh. Menggeser supaya masyarakat tidak lagi terjebak dengan rentenir-rentenir online. Tidak lagi terjebak dengan ranah-ranah pinjol. Tidak lagi terjebak dengan ranah paylater ataupun dengan pinder. Ya, Bapak memberikan kemudahan, tapi ada tersirat satu statement yang rasa saya ini akan menjadi bumerang di akhirnya nanti gitu loh. Pada saatnya atau pada waktunya tiba, ini akan menjadi bumerang Pak. Sama layaknya waktu itu, salah satu pejabat Kominfo yang menyampaikan pinjamlah di pinjol ilegal sebanyak-banyaknya, tidak usah dibayar. Dan akhirnya banyak yang mengaji mumpungkan. Ya kan? Bayangin aja Bapak Mahfud MD aja menyampaikan supaya orang-orang tidak masuk ke ranah pinjol ilegal. Beliau menyampaikan satu statement, semua yang terjebak di pinjol ilegal tidak usah dibayar. Apapun itu dalihnya, tidak perlu dibayar, tidak sah secara hukum. Itu dicomot kemana-mana loh Pak. Ya apalagi Bapak menyampaikan hari ini kalau dibenturkan sama masalah, ya biarkan, kan sudah ada asuransi. Biarkan asuransi yang membayar bla bla bla. Akhirnya asuransi pun juga takut nantinya gitu loh kalau akhirnya seperti itu. Ini Indonesia loh Pak. Ya, daya tangkap kita itu masih lemah Pak. Ya walaupun kita sudah memberikan literasi yang seperti apapun, pasti cara penangkapannya itu pasti berbeda-beda. Cara yang didapat itu pasti berbeda-beda. Kita tidak pengen program yang sebagus ini malah dihancurkan oleh oknum-oknum nanti yang sengaja meminjam kur karena dia sudah tahu ada asuransi yang mengcover, akhirnya tidak mau bayar. Ya, tidak mau bayar dan akhirnya malah merusak program yang kita impikan bersama. Ya saya pribadi sangat senang banget dengan adanya program ini. Otomatis saudara saya semuanya ke depannya nanti penerus-penerus saya bisa menikmati program dari pemerintah ini tanpa perlu lagi dia meminjam ke pinjaman-pinjaman daring. Kapan perlu, pengajuan kur juga dibentuk aplikasinya Pak, biar orang-orang bisa mengajukan dari rumah. Ya biar tidak dipersulit, biar tidak mereka harus foto tukang sayur, tukang ikan, harus mengumpulkan ikannya, harus mengumpulkan sayurnya supaya dia dapat pinjaman. Kalau nggak ada nggak bisa kan, diperibet juga, tetap diperibet juga, tetap dipersulit juga di lapangan. Dan kita berharap mudah-mudahan ini lebih dipermudah lagi, bahkan pengajuannya dari handphone aja. Oke, kurang lebih dari saya seperti itu. Tanggapan dari teman-teman semuanya seperti apa? Isi di dalam kolom komentar.